Ya, silakan. Ya, silakan masuk. Ya, seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak ya. Sampai di sini dulu Ya, terima kasih ya Pak Hermanto. Ya, saya Sehat untuk Bapak ya. Amin. Ya, Bu Nike silakan duduk, Bu. Silakan. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya. Sehat. Oh iya, ini terkait dengan rencana kita yang supervisi ya. Ya, betul. Kebetulan ini RPP Bu Nike sudah saya pelajari. Ini terkait dengan topiknya klasifikasi makhluk Ya. hidup di kelas 7 ya. Betul Pak. Nah, ini kalau saya sudah saya amati, ini RPP-nya sudah komprehensif, ini sudah bagus. Namun ada beberapa hal yang memang perlu saya diskusikan nih terkait dengan RPP dan rencana supervisi yang akan dilaksanakan. Kalau saya melihat ini tujuan pembelajarannya sudah dirumuskan cukup jelas ya. Itu terkait dengan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang diamati ya. Tuh. Nah, ini saya ingin tahu juga tuh bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa tujuan pembelajaran ini bisa tercapai sesuai dengan apa yang Ibu rancang. Iya baik Pak. Jadi nanti saya akan merancang beberapa kegiatan gitu ya Pak. Yang pertama saya akan nanti siswa itu akan mengamati berbagai gambar atau spesimen dari makhluk hidup. Kemudian nanti juga mereka akan berdiskusi untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Kemudian dan yang terakhir juga nanti siswa akan membuat bagan dari klasifikasi yang sederhana berdasarkan hasil pengamatan mereka. Oh, luar biasa, itu ide bagus ya Bu ya, untuk melibatkan siswa lebih aktif. Dan di sini saya juga melihat bahwa Ibu itu menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Ini juga menarik sebetulnya. Namun mengapa kira-kira Ibu memilih topik ini dengan model discovery learning ini? Jadi menurut saya dengan adanya discovery learning itu, jadi siswa itu lebih termotivasi gitu Pak, untuk menemukan sendiri konsep klasifikasi. Kemudian mereka juga tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi mereka juga aktif mencari pola atau mengorganisasikannya sendiri. Dan itu juga bisa membuat pemahaman mereka itu lebih mendalam. Saya setuju tuh dengan alasan Ibu ya terkait dengan pemilihan discovery ini. Untuk penilaian awal ini Ibu berusaha dan berencana untuk menggunakan pertanyaan lisan ya. Nah, ini juga menarik Bu, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa semua siswa itu juga bisa terlibat dan Ibu bisa mendapatkan gambaran yang akurat tentang pemahaman mereka seperti apa itu. Jadi nanti saya akan mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong siswa untuk berbagi pengetahuan mereka tentang pengelompokan makhluk hidup itu seperti apa. Kemudian saya juga nanti akan mengamati, merespon mereka dan mencatat siswa yang terlihat memang mengalami kesulitan untuk memberikan perhatian yang lebih selama proses pembelajarannya. Nah, ini menarik ya untuk tindak lanjut bagi siswa yang cepat memahami ya. Itu apakah Ibu juga sudah merencanakan kegiatan pengayaannya misalnya? Oh iya sudah Pak. Jadi saya juga nanti akan memberikan tugas tambahan berupa penilaian tentang sistem klasifikasi yang lebih kompleks gitu. Atau meminta juga mereka membuat presentasi tentang kelompok makhluk hidup tertentu dengan ciri-ciri yang unik seperti itu. Itu bagus sekali nih Ibu Nike ini ya. Jadi rencananya itu sudah baik dan diharapkan pastikan juga untuk alokasi waktu untuk setiap kegiatan itu kan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, insya Allah saya pastikan untuk hadir mengamati proses pembelajaran Ibu ya sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Itu di jam ke-5 ke-6 ke-5 ke-6 ya. Jadi jam ke-5 ke-6 nanti mohon izin saya untuk masuk ikut bersama Ibu dan anak-anak ya. Siap, betul Bu. Sukses untuk Ibu. Amin. Dan
apa yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan rencana ya. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Nanti saya tunggu Bapak di kelas. Ya. Siap. Ya, Terima kasih Pak. Ya, Sehat, mohon izin. sukses Ya. untuk Ibu ya. Ya. Semoga. Ya, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nike, barusan kita sudah melakukan proses observasi pembelajaran secara langsung ya, dan terima kasih sudah memberikan kesempatan juga untuk melakukan proses pengamatan, dan hari ini juga saya ingin langsung kita akan melakukan proses diskusi lebih lanjut. Namun sebelum itu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Kemudian juga kalau menurut Ibu, bagaimana hasil dari proses pembelajaran? Ya. Perasaan saya tadi, saya senang. Saya juga ucapkan terima kasih Bapak bisa hadir tadi langsung ke kelas melihat proses pembelajaran. Kemudian memang kalau proses pembelajaran itu kan pekerjaan saya yang sering saya lakukan. Tapi tetap saja Pak, ketika ada Bapak masuk itu perasaan saya ada deg-degan, ada bedanya gitu. Tapi kalau saya lihat tadi memang luar biasa Ibu ini ya, sesuai dengan apa yang direncanakan, itu nampak sekali. Dan bahkan saya tadi mengamati itu siswa sangat antusias Bu dalam kegiatan diskusi kelompok gitu ya, yang tadi pada saat proses pembelajaran itu. Namun saya ingin juga minta untuk bagaimana Ibu memastikan bahwa setiap anggota kelompok itu terlibat aktif seperti apa? Ya. Jadi tadi itu saya memberikan peran gitu Pak, peran yang berbeda untuk setiap anggota kelompoknya. Jadi masing-masing dari anggota kelompok itu mempunyai peran. Di antaranya ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada juga anggotanya yang nanti akan mencari, yang bertugas mencari informasi yang spesifik mungkin gitu. Kemudian tadi juga saya berusaha untuk berkeliling untuk memfasilitasi diskusi dan memberikan pertanyaan pendorong untuk sebagai motivasi jika ada memang tadi ada terlihat kelompok yang mengalami kesulitan ketika diskusinya. Dan saya juga lihat tadi ada dibikin bagan-bagan itu ya. Tuh, hasilnya. Bagan-bagannya ternyata kalau saya lihat juga bagan-bagan itu ada yang hasilnya ada yang beda-beda ya. Iya, beda-beda. Terkait dengan klasifikasi itu. Nah, kira-kira menangani perbedaan dari hasil peserta didik itu bagaimana? Iya, jadi tadi itu saya mendorong mereka itu untuk menjelaskan gitu ya alasan dibalik klasifikasi yang mereka buat itu berdasarkan ciri-ciri yang mereka amati gitu. Ya memang tujuannya itu untuk pemahaman konsep dasar klasifikasinya itu seperti apa. Kemudian bukan hanya bagan yang seragam gitu ya. Jadi nanti juga kita akan membahas sistem klasifikasi yang lebih bakunya itu seperti apa gitu Pak. Ya. Dan menarik juga tuh tadi saya juga lihat Bu Nike itu berkeliling ya. Berkeliling, kemudian juga, nah ini yang menariknya itu sepertinya mendekati seseorang tuh yang memang saya juga melihat kayaknya dia itu diam, ketika yang lain itu aktif dia diam gitu ya. Sebetulnya strategi apa sih yang Ibu lakukan tadi tuh? Iya. Jadi tadi itu saya berusaha mendekati, mencoba secara individual, jadi kemudian juga memberikan pertanyaan yang lebih sederhana dan mencoba untuk menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-harinya. Kemudian saya juga memberikan dukungan dengan tutor sebaya, gitu, supaya penugasan siswanya itu mereka itu lebih memahami dan membantu siswa yang memang tidak bisa, gitu Pak. Nah itu bagus ya Bu ya. Jadi kalau saya melihat bahwa Ibu sudah berhasil menciptakan suasana pembelajaran yang lebih aktif, kemudian juga memperhatikan
bahwa ini juga harus melibatkan seluruh peserta didik ya. Di ketika siswanya terlihat tidak aktif, ibu juga langsung dengan strategi bagaimana melibatkan seluruh peserta didik, memastikan seluruh peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk proses penilaian ibu ya, bagaimana sebetulnya ibu bisa mengukur untuk menilai tingkat pemahaman siswa terkait dengan materi klasifikasi makhluk hidup itu? Iya, jadi tadi itu saya mencoba dengan beberapa jenis penilaian gitu Pak. Jadi yang pertama itu saya melihat dulu hasil bagan klasifikasi yang mereka buat itu seperti apa. Kemudian yang kedua juga saya memberikan tes tertulis Pak dengan soal-soal pilihan ganda dan esei untuk menguji pemahaman konsep dan kemampuan mengaplikasikannya gitu. Kemudian saya juga tadi mempertimbangkan dari keaktifan siswanya. Ketika diskusi, mereka diskusi kelompok, nah saya mempertimbangkan dengan keaktifan siswa sebagai bagian dari penilaian sikapnya. Gitu. Tadi kalau ya salah ada contoh untuk itu ya, penilaian ini ya. Tes itu ya. Tes saya tadi lupa menyimpan yang itu formatnya gimana. Kalau saya lihat ya memang penilaian ini juga sudah mencakup komponen-komponen penilaian yang sesuai kita rencanakan ya. Namun tentunya dari penilaian ini juga harus dianalisis ya. Ini untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa secara keseluruhan, dan ini juga bagaimana mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan tentunya ya, bantuan tambahan tentunya. Nah, ini bagaimana Bu terkait dengan proses penilaian untuk yang membutuhkan bantuan itu tadi? Ya, jadi mungkin nanti begini Pak, saya itu akan membuat rekapitulasi hasil tes gitu ya, dan menganalisis jawaban setiap siswa pada setiap soal. Ya. Kemudian nanti juga saya akan menghitung persentase ketuntasan klasikal dan mengidentifikasi siswa yang memang belum mencapai KKM. KKM ya, betul. Yang kriteria ketuntasan minimal. Betul. Ya. Kemudian kalau misalnya ada siswa yang memang belum tuntas, nah saya juga akan melihat pada bagian mana nih mereka yang mengalami kesulitannya gitu Pak. Ya mungkin seperti itu ya. Yang untuk umpan baliknya nih, mengenai kan mereka sudah mendapatkan proses ini, bagaimana umpan balik terhadap mereka terkait dengan hasil penilaian yang sudah dilakukan? Jadi saya memberikan umpan baliknya secara individual Pak. Iya. Gitu. Jadi menyoroti kekuatan mereka dan memberikan saran yang spesifik mungkin gitu untuk perbaikan. Untuk kesalahan umum, saya akan membahasnya kembali di kelas tanpa menyebutkan nama siswa tersebut. Gitu, Pak. Mungkin itu nanti yang akan saya lakukan. Iya, jadi ini juga terkait dengan apa yang dilakukan untuk hasil penilaian, ya, betul. Penilaian, dan tentunya juga ini sebagai tindak lanjutnya ya Bu ya. Nanti untuk tindak lanjutnya dari hasil analisis yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira terkait dengan nilai tes tadi itu apa yang akan Ibu lakukan dan ambil itu terkait dengan hasilnya. Jadi kalau saya melihat berdasarkan analisis hasil tes ini ya Pak, jadi ternyata masih memang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan. Kesulitan itu untuk membedakan ciri-ciri utama dari kingdom makhluk hidupnya. Gitu. Ya, betul. Kemudian ya untuk tindak lanjutnya mungkin saya juga nanti akan mengadakan remedial teaching gitu Pak, dan memberikan penjelasan tambahan dan latihan soal yang lebih sederhana lagi. Atau juga mungkin saya juga bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu Pak, seperti video gitu ya. Jadi untuk yang masih kurang itu remedial, betul, ya, betul. ada tugas latihan dan sebagainya. Betul. Lalu bagaimana dengan yang sudah tuntas tuh? Kan ada beberapa mungkin yang sudah tuntas dari hasil penilaian itu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mereka itu? Nah ya, untuk yang sudah tuntas mungkin nanti saya akan memberikan tugas pengayaan Pak. Pengayaan? Iya, pengayaan berupa proyek penelitian misalnya tentang memang keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar mereka gitu. Dan juga meminta mereka untuk mengklasifikasikannya lebih lanjut lagi. Gitu. Wah, itu luar biasa ya Bu, terkait dengan rencana tindak lanjut dari yang belum tuntas nih, dan ini juga yang sudah tuntasnya. Artinya kita juga selalu berespon
dan selalu siap untuk memberikan tindakan yang tepat dalam membantu semua siswa dalam proses pencapaian pemahaman yang lebih baik lagi. Ya. Dan tentunya saya juga akan memantau nih Bu perkembangan Ya. dari ini ya hasilnya nanti ya sebagai upaya perbaikan tentunya. Dan tentunya saya juga berharap bahwa hasil ini juga bisa menjadi bahan untuk perbaikan kita ke depannya ya Bu ya. Iya. Dan silakan kalau memang nanti Ibu membutuhkan bantuan, butuh komunikasi dan sebagainya, Ibu bisa menghubungi saya. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas bimbingannya dan ini sangat membantu saya juga dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA nanti di kelas ya Pak. Terima Ya. kasih sekali lagi Pak. Sama-sama Bu, Ya. sehat selalu Ya. Bu, Baik. sukses ya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.